Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami bawa pujian, penyembahan kami Tuhan pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah yang kami persembahkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Lawatan itu terjadi, kemenangan itu terjadi, pemulihan itu terjadi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan, segala pujian, syukur bagimu. Yesus, Kau hadir dalam hidup.
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lebih lagi nyatakan segala pujian. Kau hadir Tuhan. Yesus, segala pujian. Buka hatimu lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Bangun mesbahmu lebih lagi. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan bekerja pagi hari ini. Si Papa ralapata sikira la baralaya la baralaya se. Mungkin kau hari-hari ini sedang mengalami apa yang kau impikan, apa yang kau gumulkan, apa yang kau bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi satu hal yang percaya, Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar untuk hidupmu. Biarlah Tuhan datang dalam hidupmu dengan kasih-Nya yang luar biasa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus,
Tuhan, mari datanglah. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Ya pikul segala bebanku, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, yes Lord. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hati kami, hatiku. Yes, sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Yang percaya beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Dengan senang hati nyatakan, sujud di altarnya. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami terima anugerah-Mu pagi hari ini. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, Tuhan. Kami mau bawa hati kami, Tuhan. Kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan. Dia ampuniku dan bebaskanku. Hatiku, sesuatu
lebih lagi nyatakan. Shikarala parala 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 ya Bapak Ibu Saudara, buka hatimu lebih lagi, buka hatimu lebih lagi. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan bekerja. Yang sakit terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah hati lesu beroleh kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Yang kau sedang dalam pergumulan, kau terima jalan keluar. Sebab Tuhan satu-satunya jawaban dalam hidup kau. Yang sepakat dengan saya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup lakukan perkara yang besar. Buka kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Katakan di hadapan Tuhan. Sujud. Yes Lord. Shikarala papa papa. Terima anugerah
terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi saat kita bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau memuji Engkau dengan sorak-sorai lebih lagi. Yang mau lebih lagi sama-sama katakan amin. Percaya Tuhan kita Tuhan yang benar, amin. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan benar
sudah terima anggur baru, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan Bethany News. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut kami sampaikan informasi jadwal ibadah dalam sepekan dalam Bethany News. Ibadah Raya Hari Minggu diadakan pukul 8 waktu Indonesia Barat di ruang ibadah Bethany Home. Ibadah Golden Kids diadakan di lantai 1. Ibadah Raya kedua secara streaming berupa siaran tunda ibadah Raya pertama pada hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Bethany Home Magelang. Mari ambil bagian doa syafaat dalam Menara Kawanan Domba. Bisa dilakukan dari rumah masing-masing setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, atau dengan menghadiri ibadah doa onsite setiap hari Rabu sampai Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi komitmen jadwal dengan menghubungi sekretariat gereja. Doa pagi setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Barat diadakan secara online dengan media Zoom. Link Zoom dibuka pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu berpartisipasi dalam doa, dapatkan link Zoom dalam WhatsApp grup Bethany Fellowship atau dengan menghubungi sekretariat gereja. Segenap jemaat dan pelayan Tuhan, hadirilah ibadah Pondok Daud hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara pendoa, mari kita satukan hati dalam ibadah doa pergerakan misi. Untuk dukung misi gereja kita dalam menjalankan tugas gereja, ibadah secara onsite di Bethany Home disiarkan secara live streaming YouTube setiap hari Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mari dukung gembala kita yang menjalankan mission trip sampai ke pulau-pulau, sampai ke bangsa-bangsa. Mari kita satukan hati, membangun mesbah, mendukung dalam doa dan berpartisipasi mengambil bagian dalam misi. Sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas gereja, Gerbang Indah Ministry, sebuah pelayanan diakonia, berbagi kasih berupa bantuan beasiswa bagi putra-putri hamba Tuhan terutama di pedesaan, dan pelayanan bimbingan belajar gratis bagi anak-anak usia sekolah. Mari ambil bagian dalam pelayanan ini sebagai donatur atau dengan terlibat sebagai tenaga pengajar. Tersedia kesempatan melayani dan menjadi berkat melalui pelayanan calistung sebagai pengajar TK dan SD setiap hari Rabu dan Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat di Lesmenan Magelang. Dapatkan informasi dengan menghubungi Ibu Diah Maharsi. Apabila Bapak dan Ibu mempunyai kerinduan untuk turut ambil bagian dalam pelayanan beasiswa Gerbang Indah ini, dapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Ibu Diah Wahyu atau Sekretariat Gereja. FA Grow 3000, Rumah Doa, Rumah Mukjizat, dan Rumah Kabar Baik. Mari bergabung dalam Family Altar di wilayah saudara dengan menghubungi nomor berikut ini. Alami pertumbuhan iman dalam komunitas yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mendukung dan mendoakan pembangunan Bukit Doa Hebron di lokasi 4.100 meter persegi di Kebon Agung, Bandongan, Kabupaten Magelang, yang akan difungsikan sebagai rumah retret, wedding chapel, dan pusat pelatihan misi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bergerak hati dalam mendukung misi gereja ini, hubungi sekretariat gereja untuk informasi lebih lanjut dan persembahan pembangunan. Dibuka pendaftaran sekolah orientasi melayani, seminar bagi semua orang yang ingin mengerti lebih lanjut firman Tuhan, terbuka untuk umum secara online dengan media Zoom. Dapatkan informasi pendaftaran dengan menghubungi sekretariat gereja. Bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Disediakan amplop persembahan dan warta jemaat di atas kotak persembahan di lantai 1.
Untuk persembahan secara non-tunai, dipersilakan scan kode QR berikut ini, atau dengan transfer ke nomor rekening gereja. Demikian Betani News. Jadilah terang bagi bangsa-bangsa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mengambil anggur dan roti perjamuan. Mungkin bagi yang belum bisa melambaikan tangan dan bisa dilayani oleh pelayan yang ada. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu. Kami mau buka lebih lagi untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Biarlah benih firman-Mu itu jatuh ke tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Dan benih itu berakar, bertumbuh dan sampai menghasilkan buah. Biarlah setiap kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar-Mu saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang
pujian ini berkata, yang tak mungkin bagiku, bagi kita, semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Sebab Tuhan jawaban hidup kita. Apapun persoalanmu saat ini, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, apapun yang menjadi bebanmu saat ini, tanggalkan semua itu. Sebab kita punya Tuhan yang menjamin hidup kita. Sebab kita punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar buat hidupmu. Jangan ragu lagi, jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Sebab Tuhan kita, Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Saya undang berdiri Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan di hadapan Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Kaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Semua mungkin bagimu. Haleluya. Yes. Hidupku. Kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah kita bayangkan, bahkan itu disediakan Tuhan bagi kita. Mari bersyukur pada Tuhan. Kalau saudara diberikan karunia berbahasa roh, mari berbahasa roh di hadapan Tuhan. Shandarabaya karalalalala masyu, urabalabaya ralalalala bashande, urananana mayaranana masu, urabaya ralabaya ranana mashe. Shandara bala bara bala bara bayara la 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 masu. Oh Shandana bayara la la na bayara namase. Haleluya. Haleluya. Oh Shandara bala 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 bara bayara la mase. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. 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 Shandana mayara la bayara namas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu ketika Tuhan bersama dengan kami, banyak hal yang tidak dapat kami lakukan, kami akan lakukan bersama Yesus.
Kami tahu ketika Tuhan bersama kami, apa yang kami pikir tidak mungkin pasti terjadi. Kami tahu ketika Tuhan bersama dengan kami akan melihat pintu-pintu yang tertutup dibukakan Tuhan. Tapi sebaliknya pintu-pintu yang Tuhan tutup, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Karena kami tahu apapun yang Tuhan persiapkan untuk kami, itu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih kalau hamba-Mu boleh berdiri di depan jemaat Tuhan di tempat ini. Urapi aku, kuduskan aku dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikan aku di balik salib-Mu. Biarkan perkataan Tuhan yang didengarkan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami, teguhkan firman-Mu dalam setiap hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you. Haleluya. Kemarin gak sempat ngopi kami di tempat ibu kita yang terkasih tadi yang pimpin pujian. Saya lupa namanya. Wah, Bu Fani. Terima kasih pujian penyembahannya, Tuhan berkati. Saya menyapa saudara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nama saya Octavianus. Saya datang dari Medan. Bersama saya ada istri saya yang cantik ini di depan. Dan anak-anak saya yang satu ketiduran karena tadi malam sampai jam 2 dia masih main-main juga. Thank you Samuel. Juga Hadasa di mana? Sama Joyce. Oh di sini. Kirain sama Joyce tak kemana. Oh Joyce di belakang. Oh iya Joyce di komputer ya. Puji Tuhan. Ada juga kami datang 14 orang. Kami jalan darat saudara. Jadi dari Medan 5 hari naik bus dan naik mobil. Ada juga Budi. Ini anak rohani saya semua nih. Silakan boleh berdiri dulu semua yang lainnya. Ada Pak Fitrianus dan Ibu. Ya, beberapa yang ada di sini. Berdiri. Sapa semuanya. Haleluya. Shalom, salam dari Medan. Bukan salam dari Binjai ya, salam dari Medan. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih Pak Bambang dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan. Sebenarnya saya pikir saya mau dengar Ibu, katanya Bapak ke Palu gitu kan. Iya, kami sudah kenal cukup lama, 22 tahun, masuk 23 tahun. Dan kita sudah banyak melayani. Waktu dulu saya sering ke Jogja, keliling juga dengan Pak Hendro. Dulu kami sampai ke Jawa Timur, jalan darat juga sudah. Memang suka jalan darat ya. Haleluya, terima kasih kesempatannya. Dan saya percaya gereja di tempat ini adalah gereja yang diberkati Tuhan. Kalau saudara melihat perjalanan hamba Tuhan tiap bulan itu sesuatu yang tidak semua hamba Tuhan senang melakukannya. Mungkin Anda berpikir, wah enak bisa terbang sana, terbang sini, jalan sana, jalan sini. Saudara, saya rasa enggak semua orang juga yang mau melakukan itu. Apalagi di usia-usia kami yang sudah mulai masuk, ya belum senja lah gitu kan, tapi menjelang senja gitu. Naik pesawat, turun pesawat, kemudian berangkat dari satu tempat ke tempat lain. Itu rasanya agak berat saudara. Tapi saya percaya when God is with you, pada waktu Tuhan bersama denganmu, apa yang tidak mungkin bagimu pasti mungkin bagi Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita berjalan bersama Tuhan. Saya mau mengajak saudara melihat satu ayat firman Tuhan yang sederhana. Mungkin kalau nanti saya sampaikan latar belakangnya Anda pasti sudah mengerti. Dari 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Samuel pasal 3 ayat 1 firman Tuhan katakan begini. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Saya mau mengingatkan saudara bagaimana kira-kira asal usul kenapa hal ini terjadi. Anda mengingat bagaimana Saul, seorang yang tinggi gagah di antara semua orang Israel, itu dipilih oleh orang Israel untuk menjadi raja. Lalu kemudian dia diminta, Samuel diperintahkan Tuhan mentahbiskan Saul ini.
Dan pada waktu Saul ini dicari, dia sembunyi di antara yang lain. Cuma karena badannya terlalu tinggi, dia tidak bisa sembunyi, saudara. Dia ditemukan juga, lalu kemudian dia diurapi, dia diangkat menjadi raja. Pada waktu dia diangkat menjadi raja, dia merasa dia tidak ada apa-apanya karena memang dia tahu dia tidak ada apa-apanya. Dia orang yang tidak bisa berdiri di hadapan orang yang lain. Dia orang yang tidak gampang untuk bisa bertindak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi Tuhan memilih dia. Singkat cerita, Saul ini menjadi raja, lalu kemudian dia mulai semakin lama semakin dipakai Tuhan. Dia menjadi raja yang diurapi Tuhan dan kemudian dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa hingga tiba saatnya di mana Goliat datang dan mulai memusuhi orang-orang Israel. Goliat berdiri di hadapan orang Israel dan menantang mereka. Namun apa yang terjadi? Saul ketakutan. Saul merasa tidak mampu. Saul merasa tidak ada apa-apanya, saudara. Di situ kita bisa melihat bagaimana Saul imannya mulai menurun. Kenapa? Dia berpikir tentang strategi perang sekarang. Dulunya dia berpikir bagaimana Tuhan bersama dengan dia, that's enough. Kalau Tuhan bersama denganku itu lebih dari cukup. Tapi sekarang yang dipikirkan Saul strategi perang, bagaimana aku bisa taklukkan ini, bagaimana aku bisa taklukkan itu, bagaimana hal-hal yang lain bisa aku lakukan. Yang dia pikirkan adalah cara pikir manusia. Hingga tiba satu hari di mana Saul mengalahkan orang-orang Amalek, lalu kemudian dia disuruh menunggu Samuel untuk datang mempersembahkan kurban di hadapan Tuhan. Tapi Saul tidak mau menunggu Samuel. Dia merasa terlalu lama Samuel itu datang. Akhirnya apa yang terjadi, saudara ingat? Saul mempersembahkan sendiri korban-korban itu. Lalu kemudian Tuhan marah kepada dia. Tuhan marah dan Tuhan katakan, Tuhan tidak lagi berkenan kepada dia. Mulai hari ini kekuasaan daripada Saul akan diserahkan kepada orang yang lain. Lalu kemudian kita tahu cerita bagaimana Daud diangkat menggantikan Saul. Samuel mengurapi Daud dan kemudian lambat laun inilah yang terjadi. Saul marah dengan Daud karena Saul mendengar perkataan-perkataan yang mengatakan Saul mengalahkan ribuan tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kecemburuan mulai masuk dalam hati Saul ini. Hati yang tidak benar akan merusak semua yang lain yang ada dalam manusia. Itu sebabnya saudara, mulai hari itu roh Tuhan meninggalkan dia. Ingat pada waktu itu roh Tuhan tidak tinggal pada mereka, tapi roh Tuhan hinggap pada mereka. Roh Kudus itu hinggap pada mereka. Kapan dia mau datang dia akan hinggap, dia akan turun pada mereka. Tapi kemudian dia akan pergi lagi. Tapi pada masa ini roh Kudus turun tinggal pada setiap orang yang meminta. Haleluya. Tapi pada masa itu roh Kudus, roh Tuhan meninggalkan Saul. Lalu saudara, singkat cerita, roh yang jahat yang memang dibiarkan Tuhan datang kepada Saul menguasai dia. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk melihat hati kita. Untuk melihat apakah kita tetap bertahan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya pada waktu roh jahat ini masuk dalam Saul, hanya Daud yang bisa membuat dia tenang. Daud mulai datang dan kemudian bermain kecapi, bernyanyi dan pergilah roh jahat itu. Tapi setiap kali roh jahat itu kembali, dia mulai akan menyerang Daud dan kemudian dia mau Daud ini binasa dan peperangan ini meningkat. Sampai akhirnya Daud punya keluarga, Saul juga punya keluarga. Terjadi peperangan besar antara mereka ini, perseteruan besar. Sampai akhirnya bahkan keluarga Saul mulai habis. Saudara perhatikan ini, Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Kenapa saudara? Kenapa hal ini bisa terjadi? Saya mengutip yang dikatakan oleh seorang yang bernama Francis Frangipane, seorang pendeta dari Amerika. Dia katakan begini, too many Christians become bitter and angry in the conflict. Terlalu banyak orang Kristen yang menjadi kepahitan dan marah dalam satu konflik. Saudara, konflik boleh ada, masalah boleh ada, tapi jangan sampai engkau menjadi kepahitan karena masalah itu. Jangan sampai engkau terpendam, tersimpan dalam amarahmu karena konflik yang ada itu. Haleluya. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang kepahitan.
Dan saya melihat orang-orang yang kepahitan, orang-orang ini memang susah, saudara. Dia akan mengalami banyak hal dalam hidupnya. Tekanan dan kepahitan itu membuat tubuhnya juga perlahan-lahan habis. Itu sebabnya firman hamba Tuhan ini kata, terlalu banyak orang Kristen yang menjadi kepahitan dan marah dalam satu konflik. Anda boleh marah, saya enggak katakan Anda tidak boleh marah. Saya orang yang paling gampang marah. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, saya akan marah. Ada orang yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, saya akan marah. Kalau ada orang yang melanggar peraturan, saya akan marah. Saya tidak senang orang yang tidak mau taat pada peraturan. Saya enggak senang, saudara. Tapi jangan sampai marahmu menjadi amarah. Haleluya. Anda boleh marah, tapi firman Tuhan katakan sebelum matahari terbenam, belajar menyingkirkan marahmu itu. Sehingga marahmu tidak terpendam. Tapi banyak orang Kristen menjadi pahit dan marah dalam satu konflik. Jikalau kita turun ke dalam kebencian, saudara perhatikan kata-kata ini. Kalau engkau turun dalam kebencian artinya apa? Sebagai orang Kristen kita punya standar kita masing-masing. Firman Tuhan menetapkan standar kita. Haleluya. Maka firman Tuhan kata pikirkan perkara yang di atas, jangan yang di bawah. Apa yang Tuhan sediakan itu yang engkau pikirkan. Jangan turun. Kalau engkau turun dalam kebencian artinya apa? Engkau sedang menanggalkan semua standar-standar yang Tuhan tetapkan. Haleluya. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 5 ayat 22. Ada buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan lainnya. Saudara lihat firman Tuhan kata itu adalah buah roh. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh, the fruit of the spirit. Haleluya. Artinya apa? Buah ini ada dalam satu paket. Anda tidak bisa bilang hari ini buah damai sejahteraku hilang atau buah sukacitaku hilang, buah kasihku hilang. Tidak bisa. Karena kalau satu hilang, maka satu yang lain akan menutupi dia. Kalau kasih hilang, maka mungkin kesetiaan akan bilang, ingat kau sudah berjanji untuk mengasihi dia seumur hidupmu. Maka kesetiaan akan mengingatkan kasih bahwa engkau harus setia. Maka buah itu tidak akan pernah hilang dalam hidupmu. Demikian juga yang lainnya. Damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan. Semuanya bekerja dalam satu paket. Tidak ada yang terpisah-pisah. Haleluya. Itu sebabnya kalau Anda turun dalam kebencian, artinya Anda sedang keluar dari apa yang sedang Tuhan tetapkan. Artinya kita telah kalah dalam pertarungan. Haleluya. Kalau Anda turun dalam kebencian itu, engkau kalah dalam pertarungan. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa tetap berada dalam level yang Tuhan mau. Bekerja samalah dengan Tuhan. Haleluya. Dan putar balikan kejahatan yang dirancangkan atas kita dan ubah itu jadi kebaikan. Amin. Haleluya. Saudara boleh ingat Yusuf. Bagaimana Yusuf ini seorang anak remaja yang begitu polosnya pagi-pagi datang kepada abang-abangnya karena tadi malam papanya diam-diam bawa satu jubah yang warna-warni berikan kepada dia. Lalu papanya bilang, Yusuf pakai diam-diam. Besok paginya si anak manja ini keluar lalu kemudian dia pamer jubah kepada abang-abangnya. Lihat nih, papa kasih aku jubah yang baru. Warna-warni lagi. Maka abang-abangnya mulai marah. Ini si tukang pamer, si tukang mimpi, si tukang khayal dan tukang apa lagi terserah mereka lah. Pasti mereka tahu ini Yusuf tukang apa. Lalu kemudian mereka bilang dia ini banyak cerita. Satu hari dia pergi antar makanan kepada abang-abangnya dan di situ mereka rencanakan membunuh dia, membinasakan dia. Tapi manusia boleh merancangkan yang baik, yang buruk terhadap saudara. Tapi Tuhan gantikan itu jadi kebaikan kalau Anda bekerja sama dengan Tuhan. Haleluya. Ini yang dikatakan kita harus bekerja sama dengan Tuhan dan putar balikkan kejahatan yang dirancangkan atas kita dan mengubahnya menjadi kebaikan.
Seorang abangnya bilang bunuh saja dia, tapi yang lain katakan udah masukkan aja ke dalam sungai. Lalu kemudian lewat para pedagang-pedagang, lalu yang satu bilang kenapa kita biarkan dia di dalam sumur, kita angkat aja dari sumur, jual paling tidak kita dapat uang. Akhirnya mereka menjual Yusuf dan selama hampir lebih kurang 13 tahun Yusuf itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Dari satu tempat ke tempat lain disiksa, dijadikan budak dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia sampai di satu tempat yang berada di rumah Potifar, di mana di situ kedudukannya mulai hebat, dia mulai begitu luar biasa. Tapi iblis terus berusaha untuk menekan dia, menghancurkan dia. Iblis terus berusaha memutarbalikkan rencana Tuhan yang ada atas Yusuf. Kenapa saudara? Kalau Yusuf kepahitan pada waktu itu, maka Israel tidak mungkin akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau Yusuf pada masa itu tidak siap untuk menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, maka Israel tidak mungkin akan terbentuk. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan izinkan Yusuf dibentuk dengan fitnah dari istri Potifar. Lalu kemudian masuk ke dalam penjara. Ada 2 orang bermimpi dalam penjara itu. Yang satu bermimpi dan dia berjanji akan mengingat kalau mimpinya itu ditafsirkan oleh Yusuf. Lalu kemudian singkat cerita keduanya mengalami apa yang dinubuatkan oleh Yusuf melalui mimpi mereka. Lalu kemudian yang satu berhasil diselamatkan dan dia menjadi juru minuman lagi bagi raja. 3 tahun dia lupa. 3 tahun dia lupa. Saya nggak tahu, saya percaya Yusuf tidak komplain di dalam penjara itu. Saya percaya Yusuf tidak marah-marah di dalam penjara itu. Dia tidak kepahitan, dia tidak maki-maki orang itu dalam penjara. Ini memang manusia yang nggak tahu beruntung. Udah ditolong, udah diingatkan, udah dikasih tahu apa yang dia mau. Dia nggak ingat sama aku. Dia lupakan aku. Saya percaya Yusuf tidak seperti itu. Karena kalau dia seperti itu 3 tahun itu tidak mungkin terjadi. Haleluya. Setelah 3 tahun itu apa yang terjadi? Yusuf dipanggil dan dia menafsirkan mimpi raja. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Haleluya. Manusia boleh rancangkan yang jahat terhadap saudara. Satu hari kami mengadakan event besar di Medan. Kami memberikan penghargaan kepada hamba-hamba Tuhan senior kota Medan. Dr. honoris causa dari sebuah universitas di India. Ada seorang wartawan datang kepada saya lalu dia minta iklan diterbitkan. Saya bilang udah terlambat, kamu gak datang semalam. Akhirnya kami difitnah di koran itu selama 3 bulan. Saya dibilang menerbitkan ijazah abal-abal, ijazah palsu, ijazah yang tidak benar. Hanya karena kami tidak terima, biasanya kalau dia terbitkan kasih uang saudara. Malamnya dia pulang, kamu gak kasih, saya akan terbitkan ini besok. Dia kirim SMS kepada saya masa itu. 3 bulan memang saya bergumul. Apa yang harus kami buat? Saya panggil pengacara, kami diskusi dengan dia. Lalu pengacara ini kirim orang menyelidiki si wartawan ini. Lalu kemudian datang Pak Oktav ini, rumahnya pun udah mau rubuh. Izin korannya pun izin yayasan. Lalu kemudian dia juga orangnya bukan hebat-hebat kali. Apa sih yang mau kita tuntut dari dia? Ini pengacara bilang, maafkan aja lah Pak. Ini pengacara kita kadang-kadang ya itulah susahnya kalau pakai pengacara anak Tuhan yang memang luar biasa pengkhotbah lagi gitu kan. Dia yang nasihatin kami pendeta-pendeta, udahlah Pak, maafkan aja. Saya lihat-lihatan dengan Pak Polwakari waktu itu. Saya bilang gimana Om? Ya udahlah, malu kita kalau kita lanjut gitu. Malu kita lanjut, hamba Tuhan gak dengar pengacara gitu kan. Saudara, akhirnya kami diam 3 bulan, kami diterbitkan terus di media yang dia punya. Dan gereja dengan senang membeli yang seperti itu saudara. Ada foto salah seorang hamba Tuhan senior di dalam koran itu, wajahnya di crop diganti dengan wajah monyet saudara, wajah kera. Sampai segitunya kami disampaikan entah apa-apa. Tapi saudara tahu, selama 3 bulan itu kami bergumul, tapi setelah 3 bulan itu justru STT kami mengalami panen hamba-hamba Tuhan yang datang kuliah di STT kami pada waktu itu. Manusia merancangkan yang jahat. Jadi apa yang terjadi? Saya dapat publisitas gratis saudara. 3 bulan dia terbitkan kami. Tapi orang mulai lihat sama kami. Betulkah? Dan akhirnya mereka lihat ternyata tidak betul. Haleluya. Saya diminta untuk buat klarifikasi di SIP, di koran-koran nasional di kota Medan. Ada SIP, ada analisan dan apa-apa.
Akhirnya kami bilang, enggak, biarkan Tuhan yang mengklarifikasi itu. Perhatikan dengan baik. Pada waktu Elisa menyembuhkan Naaman, apa yang terjadi? Lalu kemudian Gehazi datang mengejar Naaman untuk minta apa yang Naaman tolak. Dia ambil semua yang diberikan oleh Naaman. Dia bawa pulang, lalu kemudian Elisa tahu hal itu. Apakah yang dilakukan Elisa? Apakah Elisa lari mengejar Naaman? Lalu dia bilang, Naaman, kamu harus tahu, bukan aku yang minta semua itu ya. Apakah begitu? Tidak. Elisa tidak peduli dengan Naaman, tapi yang Elisa pedulikan adalah hambanya Gehazi. Orang burukan Anda nggak perlu sibuk, tidak perlu repot mengklarifikasi nama baikmu karena Tuhan ada di situ. Kalau engkau benar, Tuhan pasti akan mengangkat Anda. Haleluya. Itu dia yang saya katakan, yang dikatakan di sini. Tuhan, kalau engkau bekerja sama dengan Tuhan dalam memutarbalikkan kejahatan yang dirancangkan atas kita, maka Tuhan akan mengubah itu menjadi kebaikan. Katakan kepada kawan kanan kiri saudara, katakan, kalau engkau setia, Tuhan ubah yang jahat jadi yang baik. Amin. Katakan itu. Itulah sebabnya kenapa kita memberkati orang-orang yang mengutuk kita. Haleluya. Itu sebabnya kita berkati mereka. Mereka kutuk kita, berkati dia. Mereka kutuk kita, berkati dia. Mereka kutuk kita, berkati dia. Bukan saja untuk kebaikan mereka, tapi untuk menjaga jiwa kita sendiri dari sifat alami yang negatif. Manusia punya sifat alami yang sangat tidak baik. Bayangkan anak saya ini waktu lahir, saudara. Dia lahir dengan menjerit begitu hebat. Lalu kemudian tangannya, dokter bilang, oh kamu jadi juara ya, kata dokter. Untuk dokternya anak Tuhan juga kan. Dia keluar dengan cara seperti itu. Saya siapa yang ngajarin kawan ini dalam perut keluarnya kayak gitu? Katanya. Karena memang ada sifat-sifat alami manusia. Haleluya. Kalau anak saya yang pertama enggak gitu. Keluar mentel, kata orang Medan. Mentelnya minta ampun. Manjanya minta ampun, saudara. Dibalikkan dulu, diangkat, pukul pantat 3 kali, baru nangis. Siapa yang ajarkan anak-anak? Saya kemarin lihat ada satu video. Anak bayi mungkin usia 3-4 bulan. Dia duduk di sini papanya, di dada papa, ditidurkan begitu. Lalu kemudian papanya pegang tangan mamanya begini. Si anak liatin aja. Lalu kemudian dia ambil tangan papanya, dia tarik tangan papanya, dia taruh di badannya supaya papanya peluk dia. Cemburu umur 3 bulan. Siapa yang ajarin? Karena memang ada benih-benih seperti itu dalam diri manusia. Itu sebabnya pada waktu orang mengutuk kita, waktu orang melakukan hal-hal yang negatif terhadap kita, lepaskan berkat atas dia. Bukan saja untuk kebaikan mereka, tapi untuk menjaga jiwa kita sendiri dari sifat alami kita dalam merespon hal-hal yang ada di sekitar kita. Haleluya. Taklukkan dirimu. Ini yang firman Tuhan inginkan. Kadang-kadang Tuhan pakai situasi yang kelihatannya tidak nyaman, tidak baik sekalipun untuk menjadi kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam segala sesuatu. Tuhan bukan bekerja untuk satu hal saja, tapi dalam segala sesuatu, bahkan hal-hal yang Anda pikir negatif, hal-hal yang Anda pikir tidak mungkin pun, Tuhan bekerja dalamnya. Haleluya. Dalam diri Saul, dalam cerita Saul dan Daud ini, pertikaian ini, kita bisa lihat Saul sebenarnya tidak mengalami favornya Tuhan. Tidak ada kemurahan Tuhan dalam hidup dan keluarganya lagi. Dia sudah terpuruk, tapi Saul tidak mau menyerah juga. Dia tetap melawan Tuhan. Dia tetap terus berusaha untuk melawan apa yang Tuhan inginkan. Sampai pada akhirnya keluarganya semakin lama semakin lemah. Ada orang yang saya tahu semakin lama semakin lemah. Ada orang yang saya tahu dari dulu susahnya minta ampun, miskinnya minta ampun, tapi tetap mengutuki Tuhan. Tetap mengutuki Tuhan. Ngotot.
Masih nyalahkan orang lain, nyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Makanya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 53 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Saudara lihat bebal. Bebal itu udah bodoh, bandel, keras kepala lagi. Ini bebal saudara. Kombinasi beberapa hal. Bodoh, keras kepala, apa lagi ya? Tidak bisa dibilang, tidak bisa diatur, dan tidak mau diatur saudara. Kalau hanya tidak bisa oke. Tapi nyatanya dia tidak mau diatur, tidak mau dibilangin. Tidak mau tunduk, tidak mau taat. Padahal dia tahu itu yang benar. Itulah bebal. Dan orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Kelakuan mereka bagaimana? Busuk dan jijik kecurangan mereka. Busuk dan jijik kelakuan mereka. Kenapa? Dia berpikir tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan gak mungkin aku susah. Kalau ada Tuhan gak mungkin aku begini. Itu intermezzo saudara biar Anda bangun. Paling tidak kita tahu saudara tidak tidur sekarang. Amin. Amin. Saudara, dalam diri Daud, pertikaian Saul dengan Daud itu adalah ujian iman dan kesabaran Daud. Mungkin ada hal-hal tertentu yang Tuhan izinkan sekarang sebagai ujian iman dan kesabaran kita. Pertikaian antara Daud dan Saul membuat apa? Daud semakin diterima oleh rakyatnya. Tapi Saul, orang udah mulai lihat lah, ini kawan ini memang gak ada roh Tuhan lagi. Kawan ini memang tidak ada lagi kuasa Tuhan. Kami udah lihat dia kalah terus kok. Kami udah lihat bagaimana keluarganya habis. Tapi Daud semakin lama semakin kuat. Itu sebabnya Mazmur 119 ayat 71 katakan apa? Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Amin. Mazmur 119 ayat 71. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Anda bilang Anda susah hari ini, itu baik bagimu. Anda bilang Anda tertekan hari ini, itu baik bagimu. Anda bilang Anda ditipu hari ini, dibohongin orang hari ini, dikhianati orang pada hari ini, disakiti orang pada hari ini, itu baik bagimu. Haleluya. Karena kadang-kadang kalau Anda terlalu senang, Anda lupa Tuhan. Betul kan? Coba lihat. Kalau susah, datangnya di mana? Di gereja. Kalau kaya, di Bali, di Taiwan, di Hong Kong, di Vegas berjudi. Paling enggak Genting Highland. Iya kan? Berapa banyak orang seperti itu? Ketika susah ingat Tuhan. Tapi ketika kaya, maaf Pak Pendeta, ini waktu liburan saya bawa anak-anak. Dulu gak pernah mikir liburan. Makan tuh besok Tuhan kasih aja syukur. Tapi sekarang ada pelayanan pun ditinggalkannya. Itu sebabnya kadang-kadang kalau engkau tertindas itu baik bagimu. Haleluya. Supaya engkau belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya engkau belajar firman Tuhan. Supaya engkau belajar apa yang Tuhan mau lakukan. Supaya engkau belajar memang Tuhan izinkan aku begini. Supaya aku juga tunduk pada firman-Nya. Banyak orang bilang, Pak kok aku terus susah. Gimana gak susah? Kau terus minta. Firman Tuhan katakan berilah maka kamu akan diberi. Kalau Anda tidak tahu memberi, taunya minta terus, maka Anda tidak akan pernah menerima dari Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur tadi malam kami disambut oleh Pak Gembala di sini dengan Ibu. Sampai jam 10 kami tunggunya dari entah jam berapa saudara ya. Karena biasalah kan kami bawa banyak ibu-ibu, anak-anak perempuan. Begitu sampai di Malioboro, hilang, mereka lupa pintu keluar, saudara. Iya kan? Saya pikir tadi yang ceweknya aja begitu, yang cowoknya udah terlambat gitu. Saya bilang, udahlah, udah di sini jauh-jauh, ya udah cari aja, paling nggak ada sesuatu yang dia bawa pulang. Saya bilang, mereka masuk, wah lama juga keluarnya rupanya. Jadi bukan cuma cewek yang hobinya shopping, saudara. Cowok pun kalau punya uang pasti senang shopping. Cuma kadang-kadang kita bapak-bapak kan cepet-cepet supaya apa? Uang gak keluar banyak-banyak gitu kan. Pergi cepet, keluar cepet gitu kan. Supaya apa? Istri nyari pun gak gampang ketemunya gitu.
Kenapa? Kalau enggak nanti budgetnya bertambah lagi gitu kan. Ya udah cepat-cepat keluar. Haleluya. Tapi saudara, apapun yang terjadi, kalau engkau mengalami satu proses dalam hidup, biarkan Tuhan proses kita melalui itu. Kalau engkau tertindas itu baik bagimu. Kalau engkau mengalami pengkhianatan itu baik bagimu. Supaya apa? Supaya engkau belajar bahwa orang seperti ini memang tidak bisa terlalu lama didekati. Ada waktunya engkau harus keluar dari situ. Firman Tuhan katakan, pihak Daud semakin kokoh. Keluarga Saul kian lama kian lemah. Kehilangan tempat, kehilangan orang-orang, tenggelam nama baiknya. Apalagi semakin tidak berpengaruh, gagal dalam setiap pertempuran. Tapi keluarga Daud kian lama kian kuat. Ini kata Matthew Henry, salah seorang penafsir Alkitab. Banyak orang meninggalkan keluarga Saul yang semakin merosot pengaruhnya. Dan dengan bijak mulai berpihak pada kepentingan Daud karena yakin bahwa ia pasti akan menang. Orang akan mulai melihat siapa sih yang benar. Mungkin Anda butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi orang pasti akan melihat. Selama 20 tahun itu bagaimana engkau menjaga hatimu. Saya pernah jumpa dengan seorang hamba Tuhan, saya rasa di sekitar Jawa Tengah ini juga. Kami kunjungi dia khusus karena pada waktu itu kita buat KKR, tapi dia tidak hadir. Kami hadir di rumahnya, saya lupa namanya, saya lupa siapa dia, tapi saya ingat perkataan dia. Dia pernah bilang kepada saya, wah saya dulu penerjemah di KKR ini, pendeta ini, pendeta itu, pendeta, wah dia sebut nama-nama, kamu kenal nama ini, kamu kenal, saya bilang iya Pak. Lalu kemudian setelah dia berhenti saya bilang, sekarang bagaimana Pak? Sekarang saya tidak mau lagi lihat jemaat saya tidak mau lagi ke gereja, saya benci sama orang-orang Kristen, munafik semuanya. Saudara, kalau engkau simpan kepahitan dalam hatimu, belum tentu apa yang Tuhan siapkan dalam hidupmu akan tergenapi, akan tercapai. Itu sebabnya buang itu. Karena semua itu hanya membuat engkau turun level. Haleluya. Tapi Daud kian lama makin hebat. Kian lama namanya kian tenar. Itu sebabnya Amsal 22 ayat 1 katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Haleluya. Nama baik lebih berharga Bapak Ibu. Untuk apa engkau kaya dari hasil korupsi? Untuk apa engkau kaya dari hasil ketidakbenaran? Nama baik lebih berharga. Jaga itu sebagai anak Tuhan. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amin. Makanya saya bilang tadi, menabur. Menabur. Di samping menabur, memberi, menabur. Yang kedua, keluar dari kemiskinan itu. Pertama tadi saya bilang memberi. Terima kasih juga kepada ibu dokter yang memberikan kami tempat untuk menginap. Saya percaya Tuhan memberkati. Belajar memberi dari hal-hal sederhana yang mungkin kau pikir, gak mungkin ini bisa terjadi. Tabur. Yang kedua, semakin banyak kau menabur, semakin banyak kau akan menuai. Haleluya, camkanlah ini, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kadang-kadang kami punya ladang saudara. Kadang-kadang ya saya bilang sama anak-anak yang cowok, kita mau tanam cabai. Saya ingat kita pernah beli cabai. 1 bungkus, petani pasti tahu ini. Cabai 1 bungkus kami buat tempatnya. Lalu kemudian saya bilang dalam nama Yesus, tumbuhlah 1 ton, 1 ton, 1 ton saya bilang. Beli 1 bungkus mau tumbuh 1 ton gitu saudara. Si Billy bilang sama saya, Pak, manalah mungkin ini 1 ton Pak katanya. Kenapa enggak mungkin Bill? Saya bilang, ini cuma sebungkusnya ini Pak. Kalau mau 1 ton betul-betul lah Bapak beli katanya. Oh iya, oke lah Bill kalau gitu. Tapi kalau engkau menabur banyak, engkau menuai banyak. Engkau menabur sedikit, engkau menuai sedikit. Engkau tidak menabur, jangan tambah-tambah firman Tuhan. Yang enggak menabur juga hari ini diberkati juga. Engkau salah. Yang tidak menabur tidak akan mungkin bisa menuai. Itu sebabnya belajar menabur bukan soal berapa banyak yang Anda tabur, tapi hatimu yang penting menabur. Haleluya. Keluar dari belenggu kemiskinan itu.
Kalau Tuhan bersama denganmu, maka engkau pasti akan mengalami hal-hal yang tidak terpikirkan olehmu. Yang penting kau keluar dari belenggu-belenggu itu. Bawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan. Jangan lagi bilang, oh dalam perjanjian baru gak ada lagi hukum persepuluhan. Saudara, persepuluhan itu adalah salah satu syarat yang diberikan. Kenapa? Memang orang Israel pada masa itu merasa susah sekali. Berikan 10% aja untuk Tuhan, susah. Itu sebabnya dalam perjanjian baru Yesus pada waktu melihat janda tua itu memberikan 2 peser uang perak. Yesus berdiri di situ. Kenapa? Janda itu memberikan semua yang dia punya. Ini hukum perjanjian baru. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dalam perjanjian baru hukumnya adalah segenap seluruhnya. Haleluya. Kalau engkau memberi untuk Tuhan, memberi seluruhnya. Dan engkau akan lihat aku menghardik belalang pelahap, belalang pengering, sakit penyakit daripadamu dan keluargamu. 3 hal ini Anda lakukan, Anda pasti mengalami terobosan-terobosan baru dalam Tuhan. Haleluya. Gak akan ada lagi yang miskin dalam gereja Tuhan. Kenapa? Semua orang Kristen harus tahu memberi, sama seperti jemaat mula-mula yang punya 2 menjual yang 1, memberikan, meletakkan di kaki rasul-rasul, dan rasul-rasul membagikan kepada jemaat yang lain. Haleluya. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Baik kalau kita bertumbuh besar dan kuat, tapi lebih daripada itu pertumbuhan ke bawah itu jauh lebih penting daripada pertumbuhan ke atas yang hanya kelihatan hebat dalam pandangan manusia. Itu sebabnya kadang-kadang saya berpikir, kenapa gereja di Indonesia tidak berkembang? Kita kelihatannya megah di atas, kelihatannya mewah di atas, tapi di bawah. Lihatlah apa yang terjadi belakangan ini. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bisa mualaf, meninggalkan Yesus. Kenapa? Pertumbuhan ke bawah sangat dangkal. Ada masalah dikit lari. Ada situasi yang berat dikit lari. Ada ujian iman dikit tinggalkan Yesus. Saul itu berhasil buat kegentaran kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Kenapa? Badannya besar, tinggi. Sehingga pada waktu dia buat salah pun orang diam-diam aja. Nggak mungkin Saul salah. Tapi pada akhirnya semua orang tahu kebobrokan Saul. Pada waktu Tuhan tidak ada lagi dalam dirinya. Pada waktu Tuhan ada dalam dirimu, engkau akan menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Dan semakin kuat. Engkau akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tetap naik dan tidak menjadi turun. Tapi keluarga Saul kian lama, kian lemah. Kenapa? Kenapa Daud itu makin kuat dan kuat dan kuat. Tapi Saul semakin lama semakin lemah. Karena Tuhan tidak lagi berjalan bersama dengan dia. Haleluya. Karena Tuhan tidak bersama dengan dia. Tapi kalau Tuhan bersama dengan engkau, maka engkau akan lihat. Engkau juga semakin lama akan semakin kuat. Semakin lama akan semakin kuat. Haleluya. Daud itu semakin kuat. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan dia. Anda boleh lihat dalam sejarah Israel. Setiap kali Tuhan bersama dengan mereka, setiap kali Tuhan berperang bersama mereka, mereka menang. Daud pergi berperang, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan haruskah aku berperang? Tuhan bilang pergi berperang, dia menang. Setiap kali Tuhan diam dan Daud bertindak, maka yang terjadi kekalahan demi kekalahan. Tapi perhatikan, setiap kali Daud bertobat, Tuhan kembali memulihkan dia. Ini siklusnya. Anda pelajari kitab Hakim-Hakim, Anda bisa temukan siklus ini. Ini sifat manusia. Diberkati, kemudian apa yang terjadi? Mulai macam-macam di hadapan Tuhan. Tinggalkan Tuhan, lalu kemudian apa yang terjadi? Tuhan kirimkan masalah. Jadi jangan Anda pikir masalahmu datang dari iblis saja. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah datang padamu. Kenapa? Engkau sudah terlalu nyaman. Terlalu nyaman, itu sebabnya keluar dari zona nyamanmu. Haleluya. Diberkati Tuhan. Kemudian mereka mulai nyaman, Tuhan izinkan malapetaka datang, Tuhan izinkan masalah datang, Filistin datang, merebut hasil panen mereka, menghancurkan semua yang mereka punya. Lalu kemudian menjerit kepada Tuhan. Kalau ada masalah baru menjerit sama Tuhan kan.
menjerit sejadi-jadinya kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan kirimkan penolong bagi mereka. Perang, akhirnya menanglah mereka. Selama 40 tahun rata-rata di kitab Hakim-Hakim mereka mengalami ketenangan, kedamaian. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Mereka mulai lagi melupakan Tuhan, mulai lagi berdosa, mulai lagi menyembah berhala, mulai lagi melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Akhirnya apa? Datang lagi Filistin menghancurkan semua yang dikerjakan tangan mereka. Lalu bertobat lagi. Ini siklusnya dan sama halnya dengan manusia pada zaman ini. Kalau Tuhan tidak bersama denganmu, engkau tidak mungkin melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Walaupun kelihatannya besar, walaupun kelihatannya megah. Oh apa? Aku punya gedung baru, aku punya fasilitas baru, aku punya apa lagi? Perusahaan yang baru, tempat yang baru. Tapi kalau Tuhan tidak bersama denganmu, iblis bisa saja membukakan berkat itu bagimu supaya apa? Supaya engkau menjauh dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan bersama denganmu, engkau tahu yang mana dari Tuhan, yang mana bukan. Dan engkau tahu yang dari Tuhan tidak akan menghambat hubunganmu dengan Tuhan. Karena setiap kali hubunganmu dengan Tuhan semakin menjauh, maka engkau akan menjadi semakin lemah. Ini yang pertama. Kenapa Daud semakin kuat, tapi Saul semakin lemah? Karena Tuhan bersama dengan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Saul semakin lemah tapi Daud semakin kuat? Karena peperangan Daud bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tanyakan peperanganmu hari ini, apakah peperanganmu untuk kemuliaanmu sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Kenapa Anda butuh kantor baru? Kenapa Anda butuh pabrik baru? Kenapa Anda butuh gudang yang baru? Kenapa Anda butuh ruangan yang baru? Kenapa Anda butuh orang-orang yang baru? Apakah hanya untuk egomu? Apakah hanya supaya orang lihat engkau hebat? Atau untuk kemuliaan Tuhan? Tanyakan itu. Saudara lihat apa tadi yang saya tunjukkan di depan melalui slide. Sewaktu Daud itu melihat Goliat dengan usia muda, Goliat menghina Tuhan. Menghina Tuhan. Apa yang dikatakan Daud? Orang ini menghina Tuhannya Israel. Tuhan pasti menyerahkan dia ke tanganku. Lihat ini yang dikatakan Daud. Peperangan Daud bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Haleluya. Pada waktu engkau menghormati Tuhan, maka Tuhan juga akan menghargai apa yang kau perbuat bagi dia. Ini kuncinya, saudara. Belajar menghormati Tuhan dengan hartamu, dengan hidupmu, dengan segala yang kau lakukan. Tuhan memperingatkan Eli satu hari. Pada waktu Eli melihat anak-anaknya berbuat dosa, dia diam saja. Lalu kemudian Tuhan katakan kepada Eli dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Haleluya. Jangan sekali-sekali mencoba menghina Tuhan. Gak pernah, Pak. Iya. Tapi pada waktu engkau mendukakan hati Tuhan, engkau sedang menghina Tuhan. Pada waktu engkau menduai Tuhan, engkau sedang menghina Tuhan. Pada waktu engkau meninggalkan level yang harusnya engkau hidupi, engkau sedang menghina Tuhan. Kenapa? Orang lain akan lihat saudara. Minggu yang lalu sambil servis mobil, saya duduk di bengkel. Mobil saya itu mobil Ford lama, saudara. Jadi kami punya klub. Ya grup-grup WA begitu, kadang-kadang ngopi darat gitu kan. Tapi karena saya baru masuk juga, mereka hanya lihat saya dari WhatsApp. Jadi satu hari sedang duduk rupanya teman kami yang ada di grup sama-sama, oh Bapak Pak Octavianus ya katanya. Oh iya benar, saya bilang. Pak ngopi kita yuk katanya, kita ngopi ngobrol-ngobrol. Kemudian tiba-tiba dia bilang, Pak kerjaannya apa? Saya bilang ini udah di grup gitu, kalau bohong kan gak enak gitu kan. Bukan bohong sih, saya selalu bilang saya dosen gitu. Saya bilang saya dosen Pak, tapi saya juga pendeta. Oh iya betul ya, makanya nangkap auranya tadi katanya. Waktu duduk-duduk auranya beda, ya puji Tuhan lah. Ini yang mau saya katakan. Orang di luar sana melihat Anda dalam level yang berbeda. Haleluya. Orang di luar sana kalau duduk dengan Anda dan tahu Anda Kristen, dia mengharapkan hal yang berbeda dari Anda. Dia mengharapkan gaya yang berbeda dari Anda. Dia mengharapkan hidup yang berbeda dari Anda. Cara pikir yang berbeda dari Anda. Karena dia tahu levelmu berbeda dengan dia.
Haleluya. Itu sebabnya saya bilang don't downgrade your level. Jangan turunkan standarmu, levelmu yang ada dalam Tuhan. Jaga itu. Berjuang bagi Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Miliki hati seperti Daud, berjuang bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk nama baik sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan. Sama seperti Daud, maka Tuhan juga akan memuliakan engkau. Ayat yang terakhir. 2 Samuel pasal 4 ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal 4 ayat 10. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud. Haleluya. Sebab Yahweh Zebaot menyertainya. Perhatikan ini. Semakin lama, semakin besarlah kuasa Daud. Tuhan semesta alam itu dalam bahasa Ibrania Yahweh Zebaot. Sebab Yahweh Zebaot itu menyertai dia. Bayangkan. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini menyertai Daud. Itulah sebabnya semakin lama semakin besar kuasa yang ada dalam Daud. Keluarga Saul semakin habis, tapi hal sebaliknya terjadi dalam keluarga Daud. Haleluya. Kekuasaan dan pemerintahan Daud itu semakin meluas, tapi sebaliknya pada keluarga Saul bahkan Tuhan menolak janji yang pernah diucapkannya bahwa keluarga Saul akan terus memerintah Israel. Saya tutup dengan pernyataan seorang guru saya. John Edmund Haggai, pendiri Haggai Institute. Dia katakan begini, do something so impossible that unless God is in it, it's doomed to fail. Lakukan sesuatu yang kelihatannya sangat mustahil sehingga kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, maka itu pasti gagal. Haleluya. William Carey katakan, expect great things from God. Harapkan hal besar dari Tuhan. Sambil berharap hal besar dari Tuhan, lakukan juga hal besar untuk Tuhan. Haleluya. Jangan cuma berharap hal besar. Tuhan berkati aku, Tuhan begini, Tuhan begitu. Tuhan, kalau Engkau berkati aku akan belikan gedung gereja besar untuk gereja kami. Gak usah dulu. Mulai dari yang kecil. Amin. Mulai dari kesetiaanmu. Mulai dari kerajinanmu. Makanya saya selalu bilang, kadang-kadang ada orang berdoa, Tuhan minta apimu. Kalau kerajinanmu hilang, gimana api bisa ada? Jangan cuma bilang, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh menyala-nyala kalau kerajinan tidak kendor. Lagunya kan kurang satu bait, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tapi sebelumnya ada lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa banyak orang tiba-tiba begitu hebat Tuhan pakai, tiba-tiba hilang dari pelayanan? Kenapa? Karena kerajinan mulai kendor. Saya selalu bilang jemaat saya, kalau hari ini dia sedang berapi-api, dia duduk di depan. Bulan berikutnya apinya mulai agak-agak turun, dia duduk di tengah. 3 bulan lagi apinya mulai hampir padam, dia udah di belakang dekat pintu. Supaya apa? Bulan depan keluarnya lebih gampang. Ini dalam gereja banyak begini, saudara. Enggak di sini, di sana sini banyak begitu, saudara. Iya kan? Duduknya dari cara duduk, perhatikanlah itu dari cara duduk. Pertama depan, tengah, belakang, hilang. Kenapa? Kerajinan mulai kendor. Anda tidak akan pernah menyala-nyala kalau kerajinanmu kendor. Datang sapu gereja, bersihkan gereja. Kerajinanmu tetap ada. Sehingga semakin lama rohmu kuat, tubuhmu kuat, mentalmu kuat, imanmu kuat. Dan Tuhan memakai engkau. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, kami percaya kalau Engkau bersama dengan kami. Kami akan melihat hal-hal yang mustahil terjadi. Karena kami tahu, when God is with me, I can do all things through Him who strengthen me. Kalau Tuhan bersama denganku, aku akan lakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Oh Shandarabayara Labashik. Uranana Mayanda Ramashik. Mungkin kau berada dalam situasi itu hari ini. Mungkin kau berada dalam situasi di mana kau meragukan Tuhan pada hari ini.
bertobatlah. Bertobatlah. Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Kalau engkau melewati masalah-masalah tertentu, ujian tertentu, Tuhan sedang melatih engkau untuk semakin kuat. Semakin kuat dan semakin kuat. Urabayaralabasyiki, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja. Mari terbang tinggi, melayang tinggi, so with Him. Jangan lihat masalah. Oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja. Katakan dalam dirimu, aku tidak akan diam, aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu kalau Tuhan bersama denganku, aku akan lakukan hal-hal besar bersama Dia. Dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saya tidak tahu masalahmu apa pada hari ini, tapi aku hanya mau katakan padamu, ketika Tuhan bersama denganmu, engkau akan lakukan hal-hal yang besar. Ketika Tuhan bersama denganmu, engkau akan lakukan hal-hal yang menurutmu tidak mungkin engkau lakukan sebelumnya. Engkau akan terbang tinggi, engkau akan melayang tinggi. Dari situ engkau akan melihat apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup. Semakin tinggi engkau berada, semakin luas wilayah yang engkau akan lihat. Semakin luas hal-hal yang akan engkau lihat. Semakin engkau akan mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup. Dia tidak akan biarkan engkau. Dia tidak akan tinggalkan engkau. Jangan takut akan masalah yang datang. Jangan takut dengan pergumulan yang sedang kau hadapi hari ini. Karena Tuhan tahu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan menolong engkau. Setia maka Dia mengangkat engkau. Setia aja, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, setia. Oh shanda nama yara labaso, shanda raba raba labaso. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Ampuni kesombonganku selama ini. Ampuni keangkuhanku selama ini. Selama ini aku berpikir aku bisa berperang sendiri. Sekarang aku sadar Tuhan, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Aku membutuhkan-Mu Yesus. Shandaraba yara nana maso, Shandana mayara labaso, Shandana mayara namase. Haleluya, mujizat terjadi, breakthrough terjadi dalam nama Yesus. Terobosan baru terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Engkau diberkati Tuhan. Engkau dipulihkan dalam nama Yesus. Shandaraba ya lalana namasu. Apa yang dirancangkan menjadi keburukan, menjadi kehancuran bagimu, kalau engkau berbalik kepada Tuhan, engkau belajar setia lagi kepada Tuhan, maka Tuhan akan balikkan itu menjadi kebaikan bagimu. Menjadi kebaikan bagimu. Oh haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan.
Kami berdiri di hadapan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala keadaan kami. Terima kasih karena Kau memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, yang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Mari kita bangkit berdiri. Katakan bukan terbang, bukan terbang bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus setelah kita menerima firman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki anggur dan roti bisa di belakang. Ada yang belum? Bisa angkat tangan. Sudah semua ya? Mari kita persiapkan sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun lalu Tuhan Yesus ketika disalibkan berkata apa? Tetelestai. Yang artinya sudah selesai. Apa yang dikerjakan di kayu salib itu menyelesaikan bagi saya dan saudara. Baik itu kutuk keturunan, sakit, penyakit, kegagalan, kemiskinan kita. Dan kata tetelestai itu juga artinya sudah genap. Kematiannya di kayu salib itu menggenapkan apa yang menjadi janji Bapak kepada Abraham, Ishak dan Israel dalam hidup saya dan saudara. Karena darah itu menjadi meterai kita. Mari saudara, sebelum kita angkat firman Tuhan, kita baca sama-sama firman Tuhan yang kita terima. Kita baca 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Mari kita angkat firman Tuhan tinggi di atas kepala kita. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Dan firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Mari yang percaya berkata amin. Mari kita bersekutu dengan tubuh dan tubuh Tuhan. Dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan buat kami. Terima kasih buat kesembuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Mari saudara angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat karya penebusan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami dibebaskan, diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Bukan untuk apa yang kita kerjakan, tapi untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun lalu. Tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Meskipun ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus, Kau ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, katakan dengan iman, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan
Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Dia sembuhkan, Dia pulihkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami akan terus naik dan tidak pernah turun. Seperti keluarga Daud ya Tuhan, semakin kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih buat apa yang hamba-Mu sudah sampaikan kepada kami. Tuhan berkati kembali hamba-Mu Pak Octav dalam pelayanan keluarga, rumah tangga, penggembalaan, bahkan juga di dalam pelayanan sebagai dosen, sebagai rektor Tuhan. Kami percaya beliau akan menjadi berkat di kota Medan dan di Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Terima kasih buat hari ini. Tuhan akan terus membawa kami melintasi setiap tantangan-tantangan, melintasi setiap batas-batas, dan kami menggenapi apa yang Tuhan menjadi kerinduan Tuhan. Kami lebih dari orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami jadi berkat dimanapun kami berada, di kota kami, di keluarga kami, di komunitas kami, bahkan di negeri ini, di Indonesia, negeri yang berpulau-pulau, Tuhan berkati kami, sehingga kami jadi orang-orang yang kuat mengulurkan tangan buat orang lain, kuat menaburkan benih, dan kami menjadi orang-orang kuat yang kuat untuk menuai setiap penggenapan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah Raja segala raja. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah membuktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya semua berkat yang Dia janjikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuat engkau berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun takut, gentar, khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang percaya diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang tak mungkin bagiku
memberkati.